mohon maaf, saya itu sangat ta'adim sekali, sangat tawadhu sekali sama beliau. Tetapi ketika ada statement yang kira-kira kok begini begitu, saya perlu untuk meluruskan dari apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tujuan kami yang distigmakan seolah-olah sebagai pembenci cucu Nabi. Itu ya gak logika gitu loh. Sekali lagi gak logika itu. Anda kemana saja? Giliran santri, ulama, kiai, pribumi mempertanyakan itu dicap sebagai pembenci zuriat Nabi. Ya apa sih? Ya apa? Terus piye nek ngene iki piye? Iki wong beragama pengen waras apa pengen genteng? Janganlah doktrin-doktrin kepada umat muslim, wabil khususnya doktrin itu menjadikan kita menjadi jahil, kembali kepada zaman jahiliyah. Kayak-kayaknya memang umat muslim pribumi yang ada di Indonesia memang diciptakan gen gendeng, biar bodoh, nek didawiri biar gampang, nek diakali dimanfaatkan, dimiskinkan biar gampang. Atas nama apa? Atas nama agama. Koyok-koyoke. Lucu, jangan takut-takutin umat. Saya pribadi punya hak untuk ngomong seperti ini tuh, punya hak. Jawab sekarang. Kita beragama mau tambah jahil apa tambah pinter? Kalau ada orang yang pinter kok malah mau ditutup-tutupin? Kalau ada orang yang mau belajar untuk pinter, untuk ngerti, kenapa malah diintimidasi dengan dalih-dalih ini yang tidak masuk logika? Jadi yang tercinta, yang terhormat untuk guru saya, Gus Kautsar, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, siapapun itu, mohon maaf, jangan blunder. Ya Allah, umat muslim itu lo cuman tanya, intinya itu cuman tanya ada apa, ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin tentang silsilah yang terputus. Lah kalau silsilahnya orang tua Anda atau siapapun itu ndak masalah. Yang jadi masalah adalah ini silsilah kepada kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad. Masa iya yang membantah belum ada, yang antitesis belum ada, yang mengkonfirmasi kebenarannya belum ada? Ketika kita ikut mempertanyakan, karena itu kan secara ilmiah, kenapa melalui doktrin-doktrin pengajian seolah-olah kita dianggap yang mempertanyakan, membenci zuriat Nabi? Ya apa? Ini tuh nggak pakai logika aja orang paham, apalagi pakai logika. Padahal mohon maaf, saya itu sangat ta'adim sekali, sangat tawadhu sekali sama beliau. Tetapi ketika ada statement yang kira-kira kok begini begitu, saya perlu untuk meluruskan dari apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tujuan kami yang distigmakan seolah-olah sebagai pembenci cucu Nabi. Itu ya gak logika gitu loh. Sekali lagi gak logika itu. Masa ya Arya dicap sebagai pembenci Nabi? Kalian semua dicap sebagai pembenci Nabi ketika ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mohon maaf, Anda cucu Nabi. Betul, saya cucu Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Saya lebih mulia, kiai-kiai itu nggak mulia loh. Walaupun saya jahil, walaupun saya bodoh, saya adalah cucu Nabi. Kami tanya supaya apa? Kami mengikuti tidak tersesat. Ini soal akidah. Ini ada berkaitan dengan akidah. Kami tanya, Anda cucu Nabi? Mohon izin, mohon maaf.
bukti silsilah Anda nasab tersambung kepada Nabi? Apa yang bisa ditampilkan supaya kami tahu? Katanya kalau kita belajar sanad keilmuannya harus jelas. Lah ini soal akidah yang kita mau perjelas, kenapa seolah-olah seperti ditakut-takutin? Coba saya mau tanya, bisa jawab atau tidak? Aku ngomong kayak begini, logika atau tidak, saudara? Jadi harapan saya, kalau anggap saja sebagian budak nggak waras, saya berharap Laskar NKRI di seluruh Indonesia, di semua penjuru, waras. Jangan ikut-ikutan nggak waras. Beragama kritislah, beragama gunakan logikamu. Ya, harapan saya itu. Gunakan logikamu. Ya. Gunakan logika itu. Wis to manut aku penak-penak. Aku manut aku ki nganggo logika kok. Apa kita? Masa ya kita mau beragama saja kok ya. Mau dibentuk, mau dibina seperti orang-orang jahil. Ketika kita mau pinter sedikit nggak boleh. Ketika kita mau berpikir sedikit nggak boleh. Mempertanyakan, Anda maaf cucu Nabi? Betul, saya cucu Nabi. Saya cucu Nabi ke-29. Di dalam tubuh kami itu mengalir darah Rasulullah. Masa iya ketika kita kritis tanya? Soalnya ketika mengaku jadi anaknya Pak Slamet atau mengaku sebagai saya anaknya Pak Yanto, nggak masalah. Pak Yanto bukan siapa-siapa kami. Hanya tetangga kami, hanya saudara kami. Tetapi ini kan soal akidah. Ini kan soal silsilah nasab yang katanya sampai tersambung kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Ini kan ada menyangkut soal akidah. Masa ketika kita meminta klarifikasi, bukti-bukti apa yang Anda bisa yakinkan kami kalau Anda adalah zuriat Rasul? Apa? Lalu pertanyaan ini datang dari mana? Ini ada tesis, ada penemuan, yaitu penemuan penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Harapan kami ngomong kayak begini supaya kalau ada yang antitesis silahkan langsung diislah tabayunkan dengan Kiai Haji Imaduddin. Enak kan? Bantah siapa yang ngaku sebagai cucu Nabi, bantah penelitian beliau. Kalau Anda membantah, Anda mengklarifikasi, Anda mengkonfirmasi, kami sebagai umat mendengar, menonton, sah bahwa itu orang-orang yang mengaku cucu Nabi ternyata betul. Dia adalah ada sanad, nasab, ada darah Nabi. Maka kami yang tadinya hormatnya normatif saja, ketika betul beliau adalah zuriat, kita akan lebih hormat banget, lebih. Toh lagian kalau seandainya ada klarifikasi, kalau seandainya mereka yang ngaku cucu Nabi ternyata tidak tersambung, terus mengakui ternyata salah informasi dari keturunan-keturunan saya terdahulu, bahwa ternyata kami nggak tersambung, pun tetap menghormati, tetap mencintai. Lah sekarang ini gendeng apa? Stigma kepada umat muslim, hormati, cintai kepada zuriat Nabi. Hampir nggak ada edukasi keagamaan. Hormatilah, cintailah ibumu dan bapakmu yang melahirkan. Selalu aja yang didengung-dengungkan itu aja. Padahal
Seolah-olah segala-galanya itu lebih utamakanlah ibumu dan bapakmu. Ini enggak. Lebih muliakanlah nasab daripada ilmu. Iki kok plamene. Lebih muliakan nasab daripada ilmu. Sekalipun dia jahil, sekalipun dia bodoh, tapi dia cucu Nabi. Oke deh, kita ikutin. Mana? Buktinya mana cucu Nabi? Mana? Suruh tes DNA ngumpet. Suruh membantah secara ilmiah, nggak ada yang berani. Ya apa? Umat muslim masuk digawe genteng. Ketika mau berpikir sedikit, mau cerdas sedikit, diintimidasi. Seolah-olah kami sebagai pembenci zuriat Nabi, pret.